Perkenalkan, nama saya Jason Octavian dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2020 Universitas Multimedia Nusantara. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Microsoft PowerPoint. Apa sih itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint merupakan software yang dirancang oleh Microsoft yang dapat membantu kita dalam membuat sebuah presentasi. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat presentasi yang benar. Salah satu poin penting dalam membuat presentasi yang benar adalah per slide kita jangan terlalu banyak kata. Kita hanya menuliskan intinya saja secara simpel. Jika kita terlalu banyak kata, maka penonton yang melihat presentasi kita pun akan merasa bosan. Selain itu mereka juga tidak akan cepat membaca kata-katanya juga. Jika kalian lihat dalam sebuah presentasi kan pasti ada yang namanya cover. Cover ini membantu kita memperjelas kepada penonton apa yang akan kita bahas. Seperti ini, sejarah pengembangan game. Nah, jika kalian lihat dari cover saya, ada gambar audio. Nah, gambar audio ini tuh ini. Jadi kalau misalnya pada saat saya presentasi akan ada background musik. Untuk memasukkan background musik itu, kita tinggal pilih insert dan juga pilih audio. Lalu pilih audio on my PC atau langsung record audionya secara langsung. Sama seperti ini, sama seperti yang lain, cara memasukkan video dan gambar juga sama. Kalian tinggal pilih, misalnya jika memasukkan video, nanti pilih video, pilih on video atau video on my PC. Gambar pun begitu pula. Picture di device, stock image on the picture. Nah, selanjutnya saya masuk ke desain. Pasti dalam PowerPoint kan kita membutuhkan yang namanya desain untuk saat kita agar presentasi kita lebih menarik. PowerPoint sendiri menyediakan banyak template seperti ini. Tapi jika menurut kalian emang template-nya kurang cocok buat presentasi kalian bisa langsung pilih, cari sendiri dari internet, browse for themes. Lalu jika kalian emang memilih template dari PowerPoint-nya, kita bisa mengubah varian template-nya dari color, font, effect, background style. Lalu jika kalian mau background kalian merupakan gambar, kalian tinggal pilih format background. Lalu kalian pilih picture on text fill, dan insert. Lalu transisi. Transisi adalah ini, animasi yang dilakukan saat kita ganti slide. Seperti ini. Itu namanya transisi. Nah, dalam transisi ini kita bisa menggunakan sound juga. Jadi setiap pergantian slide akan ada soundnya sendiri atau jika kalian mau, soundnya disamain semua. Lalu dalam transisi juga bisa kita atur durasinya. Misalnya seperti ini. Durasi saya adalah 0,75 detik. Kalau saya atur ke ini 25 detik akan lebih cepat gitu. Lalu jika kalian lihat di advanced slide ada yang namanya on mouse click dan after. On mouse click ini jadi pada saat kita slideshow atau presentasi di sini slideshow, jadi nanti slide-nya akan berubah secara manual. Secara manual itu berarti kita yang ubah, bisa menggunakan mouse atau menggunakan keyboard. Jadi kita yang ubah slide-nya. Kalau after ini, jadi slide-nya akan berubah secara otomatis sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mau sebenarnya. Nah, dalam PowerPoint juga ada yang namanya animasi. Animasi membantu kita dalam memberi animasi kepada beberapa teks atau gambar. Seperti ini, jika saya preview. Nah, itu adalah animasi masuk. Jadi kalau misalnya kita masuk ke slide ini, animasi teks masuk akan begitu. Lalu juga ada animasi ini keluar. Jadi kalau misalnya kita ganti slide ini lagi, bukan ganti ke slide berikutnya, animasi keluarnya akan seperti ini juga. Contohnya ini.
dalam animasi juga ada namanya effect option, ada sequence-nya. Lalu kita juga ini bisa menambahkan animasi sendiri di more effect, di sini juga ada. Nah, di sini ada tulisan start, on click. Nah, jadi kita bisa atur kapan animasi akan masuk, apakah secara manual, apakah with previous atau after previous. Lalu kita juga bisa atur durasi animasinya segimana dan juga delay-nya segimana. Setelah itu kita juga bisa atur order animasi gimana, siapa yang maju duluan, siapa yang animasi akan jalan duluan, siapa yang animasi akan jalan berikutan. Setelah itu dalam Slideshow juga ada, kita juga bisa ini merekam presentasi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya pasti kalau misalnya dalam sebuah presentasi ini perusahaan, kita membutuhkan yang namanya tabel dan juga diagram. Untuk PowerPoint sendiri menyediakan tabel dan juga diagram. Kalian tinggal pilih ini tabel dan kalian pilih mau masukin semana. Atau kita bisa pilih dari Excel spreadsheet. Diagram juga sama. Pilih chart, cari diagram yang kalian inginkan. Lalu ada lagi yang namanya text box. Text box ini membantu kita dalam ini memperjelas gambar yang kita ada atau menambah kata-kata yang memang kurang dalam sebuah slide. Atau penggunaan text box adalah ini. Saya menjelaskan gambar ini apa. Ini adalah gambar konsol generasi ke-6. Selain itu dalam presentasi kita juga bisa menggunakan shape untuk membuat presentasi kita lebih menarik. Contohnya seperti ini. Dalam menggunakan shape kita juga dapat menggunakan yang namanya hyperlink. Hyperlink itu berarti kita dapat memberi shape itu direksi akan mengarah kemana. Sebenarnya klik kanan, terus kita pilih link. Nah, di sini kalian bisa pilih mau shape ini ngarah ke slide kita, atau kita shape ini ngarah ke salah satu file kita. Nah, jika sudah, misalnya di sini apa itu video game, saya pilih OK. Kalau kita ngarahin kursornya, akan ada tulisan apa itu video game. Jadi nanti pas kita presentasi, slideshow, kita pencet, akan langsung ke ini, ke slide yang dituju. Lalu jika kalian yang emang dalam mendesain emang kurang, PowerPoint juga menyediakan ini bantuan. Jadi kalian tinggal masukin gambar, terus nanti akan ada yang namanya desain idea. Atau seperti ini, di desain idea. Dan di sini tersedia web design. Yang bisa kalian pilih satu-satu. Tinggal kalian mau yang mana. Lalu di sini kita juga bisa draw untuk membantu kita dalam melakukan presentasi. Dan dalam presentasi juga kita bisa ngatur ini. Nah, kita bisa menggunakan laser pointer untuk memberitahu kita udah bicara yang mana. Contoh seperti ini. Lalu di dalam PowerPoint juga kita bisa melakukan ini. Review. Kita bisa kalau misalnya untuk guru yang mengecek presentasi muridnya, kita bisa menggunakan komen agar memberitahu kepada pembuat presentasi mana bagian yang salah. Selain itu kita juga bisa menggunakan translate. Jadi kita bisa translate teks ini ke bahasa lain, dan juga ada yang namanya spelling. Kita ngecek spelling kita benar atau tidak, apakah ada typo atau tidak. Terus kalau misalnya kita sudah mendapatkan ini hasil cekan dari guru itu, kita juga bisa melihat ini show comment. Jadi nanti komen-komen yang dikasih gurunya akan terlihat. Kita juga bisa compare ini PPT presentasi yang kita buat dan juga presentasi lainnya. Lalu dalam PowerPoint juga sama seperti Word dan Excel, kita juga dapat ini bisa ngatur
teks fontnya gimana, bold atau tidak, seperti itu. Kita seperti ini. Kita juga bisa ngatur ini posisi teksnya bagaimana dan juga warnanya. Dan juga ada namanya quick style. Sekian, terima kasih.